Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Sehingga kembali lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih sampai saat ini kita beribadah di tempat yang berbeda. Tapi saya yakin dan percaya kerinduan kita sama, yaitu kita ingin berjumpa dengan satu pribadi yang sungguh luar biasa, yang sudah memberkati kita, memelihara hidup kita sampai saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Tapi saya rindu terlebih dahulu membagikan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42. Ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bersama bagaimana ketika rusa dia mendengar ada aliran sungai, ada air, dengan jiwanya yang haus, dia berlari dengan sekuat tenaga untuk dia mendapatkan aliran sungai tersebut. Demikianlah dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sumber mata air kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita datang dengan sekuat tenaga kita, tubuh, jiwa, roh kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita melekat dengan pribadi yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kesehatan, buat kekuatan, buat kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kami. Keberadaan kami sampai saat pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau, perkenankan kami Tuhan untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dipuaskan dengan hadirat Tuhan, kami boleh disegarkan dengan perkataan Allah sendiri. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini menjadi pagi yang sungguh luar biasa, menjadi hari yang sungguh luar biasa, karena kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang berada di rumah, boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan, sebagai tanda kita memerlukan pribadi Tuhan. Karena kita tidak pernah mampu tanpa Tuhan. Kemanakah kami mau cari kasih yang sejati Tuhan? Kepada siapakah kami mau berseru di tengah badai yang bergelora menimpa hidup kami, selain hanya kepadamu Yesus? Amin. Kami rindu aliran sungai-Mu Yesus. Kami rindu dekapan-Mu.
pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
yang ku. Lagi Bapak Ibu Saudara nyanyikan dari hatimu, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu, percayalah pribadi yang Engkau perlukan ada bersama denganmu pagi hari ini. Hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan
tentang kebesaran Tuhan, mengakui tentang kedahsyatan Tuhan. Dia yang sanggup, Dia yang berkuasa. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Nama yang heran
mau akui perbuatan-Mu yang ajaib, Yesus. Haleluya. Is our God. Sing with me, how great is our God.
yang bersuka cita memuji, memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, boleh kita sama-sama bangkit berdiri, memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak tentang perbuatannya yang heran. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau
Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, persiapkan yang terbaik untuk setiap benih firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Mengalirlah ya Roh-Mu yang kudus di setiap hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Kiara laba 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 sadaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan kepercayaan yang kembali Tuhan berikan, anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah yang Kau percayakan buat hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga buat jemaat-Mu, tubuh Kristus yang sedang Engkau beri kesempatan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, turunlah pengurapan-Mu, urapi hamba-Mu. Turunlah wahyu, hikmat dan roh kebenaran, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata di atas kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Sebab kami percaya firman-Mu, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu, sebab firman-Mu berkuasa, berkuasa untuk merubah segala sesuatu, berkuasa untuk memulihkan, berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan berkuasa untuk memberkati kami Tuhan. Curahkanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, baik yang sedang berada dalam ruangan ini maupun kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami semua di balik salib-Mu ya Tuhan. Tidak ada satu benih surga yang dicuri iblis, tapi biarlah benih firman-Mu tertanam, berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah lebat dan manis di atas hidup kami. Sehingga di atas semuanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan.
Ya Bapa, saatnya kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan membuka telinga dan hati kami sebagai seorang murid. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Elohim. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan salam damai sejahtera buat saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Saya berdoa biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada menyertai saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang berada dalam ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua sedang ada dalam kasih anugerah Tuhan, saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa saudara sekalian semua dalam keadaan baik adanya. Berapa banyak dari kita pada hari ini yang selalu merasakan pertolongan Tuhan, saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan berapa banyak dari kita hingga pada hari ini, saudara terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, boleh angkat tangan buat Tuhan, saudara. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, saya sangat percaya, bahkan sangat percaya saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Setuju dengan saya? Katakan amin. Saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Saudara, kenapa saya mengatakan begitu? Saudara, dalam firman Tuhan, saudara, pernah ditulis tentang kisah anak bungsu dan anak sulung. Saudara, kita semua mengerti, saudara, kisah ini. Anak sulung, saudara, sudah pergi meninggalkan rumah bapaknya dan hidup berfoya-foya, saudara. Dan menjual habis semua harta bagian yang sudah diminta dari orang tuanya. Saudara, apa yang terjadi setelah itu sehingga dia jatuh miskin, saudara. Bahkan dia sempat jadi penjaga peternakan babi. Bahkan, saudara, Alkitab mencatat, saudara, dia mengisi perutnya dengan ampas babi. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Lukas 15, saudara, Alkitab mencatat Lukas 15 ayat 17, lalu anak bungsu itu menyadari keadaannya. Garis bawahi kata menyadari. Dia berkata dalam hatinya, betapa banyak orang upahan di rumah Bapakku, berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Apa yang terjadi di ayat 17? Anak bungsu ini bangkit, saudara. Dia bangkit dan kembali dan pergi kepada bapaknya dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu begitu Bapak mengetahui anaknya kembali, saudara, bapaknya juga bangkit dan pergi menyongsong anaknya kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, kita semua mengerti apa yang terjadi sesudah itu. Bapaknya memberikan dia jubah yang baru, cincin, saudara, dipakaikan pada jarinya. Bahkan bapaknya memberikan sepatu pada kakinya, saudara. Luar biasa Bapak kita. Saudara bisa menyerap dalam hati saudara bahwa Tuhan yang saudara imani adalah Tuhan yang baik. Katakan amin Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat bukan hanya itu saja. Bapaknya, saudara, mengambil lembu yang tambun, saudara. Saudara, dibuatnya pesta. Mereka sangat bersuka cita atas kembali anak bungsu yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan hari ini sanggup menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup kita? Katakan amin. Kondisi apapun hari ini kita dengar baik, Tuhan Yesus Tuhan yang sanggup, saudara, yang sanggup menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup kita. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu 21 ayat 4, 5 dan 6. Saudara, sama-sama yang ada di rumah kita buka Alkitab kita. Indah sekali firman Tuhan pada hari ini. Wahyu 21 ayat 4, 5 dan 6. Saudara yang sudah mendapatinya, saya ingin membacakannya buat saudara. Dengar baik firman Tuhan pada hari ini, saudara. Saya membawa dalam doa, saya membawa dalam perenungan. Tuhan, apa yang akan saya lanjutkan pada minggu ini setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada minggu kemarin tentang all thing new, saudara. Suatu season yang baru, saudara. Bapak Ibu, saya bacakan buat saudara pada ayat 4. Alkitab mencatat begini, saudara. Dan ia di garis huruf besar, Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka,
dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, ayat 5 firman Tuhan berkata, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6 firman Tuhan berkata, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang katakan amin, saudara? Amin, Bapak Ibu. Tuhan berkata di ayat 5 tadi, lihat, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Katakan amin, Bapak Ibu. Saya percaya keadaan yang kita sebut-sebut hari ini adalah new normal, saudara. Ada sesuatu yang baru. Saya percaya bukan kebetulan, saudara. Tuhan sedang membuat segala sesuatu baru di depan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita garis bawahi bersama-sama di ayat 6. Kalimat yang terakhir berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Katakan amin Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang hari ini haus akan Tuhan. Saudara boleh katakan dalam hati saudara, saya haus akan Tuhan. Haleluya saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya melanjutkannya saudara, saya ingin membahas situasi hari ini saudara. Kita semua tahu sudah melewati hampir 4 bulan. Kita sedang menjalani hari-hari yang berat. Saya tahu, saya juga merasakannya. Saudara, wabah COVID ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dan dunia bukan hanya mengalami persoalan hanya kesehatan, saudara. Tapi persoalan lain yang bersamaan mengikuti, yaitu persoalan kejatuhan ekonomi, Bapak, Ibu. Mengapa saya bilang hari ini adalah hari-hari yang luar biasa? Sebab, saudara, luar biasanya saudara, karena orang yang sehat pun hari ini sedang mengalami sakit saudara. Sakit secara ekonomi saudara. Ditambah lagi di banyak negara semua terjadi lockdown. Di Indonesia disebut PSBB saudara. Semuanya mengakibatkan ekonomi menjadi lumpuh Bapak Ibu. Saudara, baik itu ekonomi berskala kecil sampai besar saudara. Semuanya menjadi melambat, bahkan ada yang sudah sangat total berhenti, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara, bukan hanya dunia usaha, dunia pelayanan, saudara. Terutama di kota-kota besar, saudara. Banyak pelayanan gereja Tuhan yang hari-hari ini, saudara, mengalami masalah yang cukup berat. Di mana mereka punya tempat ibadah yang mungkin sewanya cukup mahal dan hari-hari ini mereka tidak bisa beribadah. Satu pergumulan yang serius juga, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata saudara bahwa hari-hari ini kita sedang berada di suatu musim di mana timbunan masalah yang tertinggi sepanjang sejarah manusia ya ada pada sekarang musim saat ini saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, dunia boleh krisis, dunia boleh bergoncang. Saudara, tapi orang yang hidupnya mengalir aliran hidup dari mata air kehidupan, itu Yesus Kristus sebagai sumber segala sesuatu, sumber segala yang hidup, sumber mujizat, sumber berkat, sumber pertolongan, itu akan terus menyertai dia. Katakan amin Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita hidup oleh dan karena firman Tuhan. Sebab apa saudara? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan dalam firman-Nya Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan, bahkan membiarkan kita anak-anaknya. Katakan amin Bapak Ibu. Bukankah saudara dan saya sampai hari ini kita merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Saudara katakan amin Bapak Ibu. Saudara, saya justru melihat saudara di kondisi seperti ini saudara, yang begitu nyata terjadi di antara anak-anak Tuhan.
saya juga melihat saudara, bahwa sebagaimana Tuhan mengulurkan tangannya pada Petrus yang jatuh tenggelam. Tangan yang sama yang berlubang paku akan mengulurkan tangannya bagi saya dan bagi saudara. Untuk mengangkat kita keluar dari semua krisis yang terjadi. Tangan yang sama yang punya anugerah yang besar, mampu mengadakan segala sesuatu dalam hidup saya dan hidup saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi saya juga percaya saudara, bahwa hari-hari ini saudara, Tuhan akan membuat perbedaan. Itu orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya saudara. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan saudara, ada sedikit testimoni saya melihat di sosial media, ada saudara saya di Surabaya saudara. Dia punya depot rumah makan yang cukup ramai sekali. Dan saudara, semuanya sedang tutup. Kita semua tahu Surabaya ditutup segala sesuatu saudara. Saudara saya ini saudara, dia koki saudara. Chef bisa masak saudara. Apa yang terjadi ketika semuanya berhenti saudara? Saya lihat istrinya syuting saudara di Facebook saudara. Bagaimana suaminya duduk di kaki Tuhan. Dulunya dia tidak mengenal Tuhan. Dulunya ini jauh dari Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara, saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi dengan ajaib. Saudara dia di rumah, dia masak, saudara istrinya syuting, saudara. Suaminya masak, mereka jualan masakan online. Saudara laris sekali. Percayalah, di tengah badai, di tengah goncangan, ada orang-orang yang dipisahkan Tuhan. Yang menerima anugerah Tuhan dengan cara yang tidak terbayangkan. Setuju dengan saya, katakan amin. Haleluya saudara. Nah pagi hari ini saya ingin membawa saudara dalam sebuah perenungan yang indah sekali saudara. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi dalam kitab Wahyu 21 ayat 5. Sekali lagi saya baca buat saudara. Ia yang duduk di tahta itu berkata, lihatlah, aku Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Saudara percaya ada yang baru yang Tuhan akan sediakan bagi saudara dan saya? Katakan amin Bapak Ibu. Kita ingin baca firman Tuhan di minggu kemarin. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya 43 ayat 19 saudara. Firman Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sesuatu benih yang dapat bertumbuh dengan baik, tentu benih itu harus membutuhkan tanah yang gambur, tanah yang baik, dan diairi oleh mata air yang baik pula. Benih sebagus apapun, jika kita menanam di tanah yang salah, tanah yang keras, tanah yang kering, tanah yang berbatu, tentu benih tersebut tidak akan bertumbuh dengan baik. Bahkan mungkin saya bisa mati saudara. Firman Tuhan datang kepada saya dan saudara pada pagi hari ini saudara, bahwa Tuhan sedang membuat segala sesuatu baru, yang sesuatunya sedang tumbuh saudara, dalam hidup saya dan hidup saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar tentang protokol surga saudara. Tuhan menaruh protokol, bukan hanya protokol kesehatan yang kita dengar hari-hari ini, tapi Tuhan menaruh protokol surga. Saya sudah sampaikan minggu kemarin bahwa protokolnya adalah bahwa pertama, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Sebab jika kita tidak tertuju kepada Yesus saudara, mata kita ini tertutup selubung saudara. Selubung kekecewaan dan lain sebagainya. Protokol kedua, saya sudah ajar saudara minggu kemarin bahwa kita harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan protokol yang ketiga, saya sudah sampaikan minggu kemarin saudara, bahwa kita harus kembali ke Yerusalem. Sebab di Yerusalem itu adalah kota setia dan gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk mengerti sesuatu lagi saudara.
yang fresh sekali yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Saudara, kita sudah belajar merenungkannya bagaimana Tuhan menaruh pesannya dalam hati kita. Selanjutnya, saudara, apa yang harus kita responi dalam pesan Tuhan itu? Yang saya sebut pada pagi ini adalah protokol hati, saudara. Untuk menjadi orang-orang yang bisa masuk kepada musim yang baru, bisa melihat segala sesuatu yang baru, bisa melihat sesuatu yang tumbuh, bisa melihat jalan di padang gurun, bisa melihat sungai-sungai di padang belantara. Tentu, saudara, tidak bisa lepas bahwa tanah itu harus menjadi tanah yang baik. Dan saya sebut pada pagi ini adalah protokol hati kita, saudara. Untuk merespon daripada protokol Tuhan, maka saya menaruh buat saudara pada pagi ini, saya menaruh dalam hati saudara, ini adalah protokol hati saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, protokolnya hati ini sangat penting, saudara. Saya kasih bikin perumpamaan seperti surat pengantar. Surat pengantar untuk kita masuk ke musim yang baru. The new normal kata orang, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk melihat new blessing. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan berseri karena saya rasa ini penting sekali untuk kita belajar, saudara. Sebelum saya melanjutkannya lebih lanjut, mungkin waktu saya terbatas, tapi saya mencoba merangkumnya lebih singkat. Sebelum saya menaruh protokol hati, saudara, izinkan pagi ini saya ingin membersihkan dulu, meriset, saudara, menata kembali ya semua instrumen hati kita dengan baik. Karena hati ini penting sekali bagi Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima, sebelum kita mengetahui atau menduduki hati kita dengan benar di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita bersihkan dulu, saudara. Seperti kita ingin menanam tanaman di sebuah ladang, saudara, tentu kita akan membersihkan tanah itu terlebih dahulu sebelum kita menanamnya. Sebelum kita menerima blessing, new blessing. Sebelum kita menerima segala sesuatu yang baru dari Tuhan. Izinkanlah saya ingin menata kembali hati saudara terlebih dahulu pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam perenungan Yohanes 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 4 ayat 13 sampai ayat 19, saudara. Bapak Ibu ikuti saya pelan-pelan. Ini kisah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur, saudara. Sumur Yakub, saudara. Saya baca saja di ayat 13 ke bawah, saudara ikuti saya, saudara. Di ayat 13, Yesus berkata begini kepada wanita Samaria itu. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya air dari sumur itu. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Luar biasa, saudara. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Haleluya. Ini penting sekali, saudara, garis bawahi. Kalau Tuhan yang memberi air, saudara, maka air itu akan menjadi mata air, saudara. Indah sekali. Saudara, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Ini indah sekali. Ayat 15 saya baca buat saudara. Saya akan coba jelaskan lagi, saudara. Ayat 15. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Ayat berikutnya, saudara. Ayat 16, kata Yesus kepada wanita tersebut, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering membaca
kisah ini saudara. Tapi kalau kita membaca perlahan-lahan saudara, saya menemukan ada sesuatu yang janggal sekali saudara. Ini penting sekali, karena ini bicara hati saudara. Sebab kalau hati ini dia bersih, maka air yang Tuhan berikan, dia akan memancar menjadi mata air. Dan saya ingin saudara punya hati pagi ini diriset saudara. Ditata kembali saudara. Perhatikan baik. Yesus bertanya pada perempuan itu, panggillah suamimu datang ke sini. Saudara perhatikan baik, perempuan ini berkata, aku tidak mempunyai suami. Yesus balik berkata kepada perempuan itu, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah punya 5, dan yang sekarang pun bukan suami kamu. Jika saudara perhatikan baik, 5 suami yang pernah ada dengan wanita ini, dia katakan di depan Yesus, dia tidak punya suami. Gorabatak. Perhatikan baik. Jawaban yang sangat aneh sekali. Kenapa wanita itu mengeluarkan perkataan seperti itu? Saya berdoa dalam hati, saudara. Saya menemukan Tuhan sedang meriset hati wanita ini. Tuhan sedang menata hati wanita ini, saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya wanita Samaria ini hatinya sangat hancur, bahkan hatinya sangat pahit. Sampai semua suaminya dia tidak akui. Bukankah ini kepahitan yang sangat dalam? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan baik. Wanita Samaria bermohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku air itu. Ini menunjukkan bahwa wanita ini sangat haus akan Tuhan, sangat haus untuk mengisi sesuatu yang baru dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia datang dengan hati yang pahit, yang hancur, saudara. Semua suaminya dia bilang sama Tuhan, saya tidak punya suami. Saudara, saya percaya ini perkataan yang mengandung kepahitan yang sangat dalam. Dan Tuhan ingin menata di wanita Samaria ini, yang Tuhan tata adalah hatinya, saudara. Kalau ini saudara perhatikan baik, hati ini harus ditata, saudara. Sebelum air itu mengalir dan memancar, saudara, ini harus dibersihkan, diratakan kembali, dibajak kembali, saudara. Ada amin, Bapak Ibu, Saudara. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membawa saudara melihat perjanjian lama, saudara. Ini penting sekali, saudara. Saudara ingat, saya sudah khotbahkan minggu kemarin tentang di kitab Lukas bahwa para murid mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus dan Yesus datang pada mereka dan mereka tidak mengenal Yesus karena ada selubung yang menutup mereka. Karena apa? Mereka berkata, padahal kami berharap Yesus akan menjadi raja atas kami, tapi ternyata dia malah disalib. Saudara perhatikan baik, itu semua terjadi karena persoalan hati, karena kekecewaan. Mereka tidak bisa melihat Yesus. Wanita ini pun sama. Dia mengalami kepahitan sehingga dia tidak bisa mengakui semua suaminya adalah suami. Dia mengakui tidak punya suami. Saudara nangkap baik. Saya ingin membawa saudara ke perjanjian lama, saudara. Ada sebuah cerita ingin saya bawa buat saudara. Semoga ini bisa menjadi rema buat saudara. Bapak Ibu, dalam kitab 2 Samuel 16 ayat 23. Ada seseorang yang bernama Ahitofel, saudara. Saya baca dulu buat saudara. Ini kisah ini, saudara, penting untuk saya bagaimana menata kembali ruang hati kita. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan oleh Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara perhatikan baik, Ahitofel ini seorang penasihat. Apapun yang dinasihatkan, saudara, apapun yang diminta petunjuk kepada Ahitofel, itu sama dengan dia minta kepada Allah. Orang ini luar biasa. Saudara perhatikan baik ya, saya cerita buat saudara ini. Saudara, Ahitofel ini penasihatnya Raja Daud. Ada orang bilang,
kesuksesan seorang suami itu di baliknya ada seorang wanita yang hebat. Tapi ini kehebatan Daud. Di balik kehebatan Daud ada otak yang hebat namanya Ahitofel. Ini ting-tongnya Raja Daud. Luar biasa saudara. Apa yang dimintakan petunjuk kepada Ahitofel itu sama dengan yang diminta kepada Allah. Luar biasa saudara. Saudara, Daud sangat dekat dengan Ahitofel saudara. Semua strategi peperangan dan lain semuanya itu semua dirancang oleh Ahitofel, seorang penasihat saudara. Yang luar biasa bagi Daud. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada sewaktu-waktu Ahitofel itu berbalik dan mengkhianati Daud. Saudara, sampai-sampai Raja Daud menulis dalam kitab Mazmur saudara. Orang yang semeja dengan dia pada akhirnya membalikan badan dan melawan dia. Siapakah orang yang dimaksud Daud? Daud menangis di hadapan Tuhan. Orang yang semeja dengan dia pada akhirnya berbalikan badan dan melawan dia. Yang dimaksud Daud, itu doa Daud dengan nangis di hadapan Tuhan. Yaitu Ahitofel itu saudara. Orang yang dikasihinya pada akhirnya berbalik melawan dia saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini ada sesuatu yang terjadi di antara Ahitofel dengan Raja Daud. Saya cerita buat saudara ya. Ahitofel itu punya cucu namanya Betsheba. Suatu ketika Raja Daud ingin merekrut seorang jenderal perang yang hebat namanya Uria. Lalu saudara, Raja Daud memberikan hadiah Betsheba sebagai istri Uria. Saudara, Raja Daud menawarkan Betsheba sebagai istri dari jenderal Uria. Saudara, apa yang terjadi saudara? Uria ini adalah siapa? Cucunya Ahitofel. Maaf, Betsheba ini adalah cucunya Ahitofel. Sedangkan Uria ini adalah bangsa yang di blacklist sama Tuhan. Di sebelum waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menaruh ya bangsa ini sudah di blacklist, tidak boleh, bangsa tidak bersunat dan lain sebagainya. Dan Uria itu turunan dari bangsa yang di blacklist sama Tuhan. Saudara, begitu dijadikan hadiah dari Raja Daud kepada Uria, Ahitofel ini sangat kecewa. Cucunya dijadikan hadiah buat jenderal Uria, orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saudara kita semua juga tahu saudara. Dan pada akhirnya, saudara, dengan rancangan jahat, Raja Daud mengirim jenderal Uria untuk maju ke medan peperangan di barisan paling depan supaya cepat mati, dan dia mengambil Betsheba menjadi istrinya. Nambah luka lagi kepada Ahitofel. Ahitofel merasa cucu kesayangannya sudah dibuat mainan seperti itu sama Daud. Sudah dibuat hadiah, sekarang diambil menjadi istrinya. Saudara, Ahitofel sangat kecewa. Sangat kecewa. Orang yang hari ini saudara sebagai penasihatnya Daud, yang sudah membuat Daud begitu luar biasa saudara. Dan akhirnya orang yang sama menyakiti hati Ahitofel. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saudara? Saudara, Ahitofel akhirnya tahu Absalom itu berbalik memberontak melawan Daud. Ahitofel pun berbalik sudah ikut kepada Absalom. Tujuannya apa? Supaya membalas sakit hatinya kepada Raja Daud. Saudara, datanglah Ahitofel kepada Absalom. Ahitofel bilang begini pada Absalom, saya kasih kamu 2 syarat. Ahitofel minta 2 syarat ini kepada Absalom. Supaya apa? Supaya membinasakan Daud. Ahitofel minta begini kepada Absalom. 1, yang pertama dia minta kasih dia 12.000 pasukan. Dan malam ini dia sergap Raja Daud. Saudara, yang kedua dia kasih permintaan kepada Absalom. Yang kedua, tiduri semua gundik-gundik bapakmu. Supaya apa? Supaya muka Raja Daud malu di depan bangsanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan nasihat yang kedua itu saudara,
itu dituruti oleh Absalom. Apa yang terjadi? Mencoreng muka Daud di hadapan bangsa Israel. Saudara, ini juga salah satu teguran Tuhan lewat Nabi Nathan kepada Raja Daud, bahwa engkau akan dipermalukan di bangsamu. Itu semua gundik-gundiknya saudara, didatangi satu-satu sama Absalom. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saudara setelahnya saudara? Saudara, jika kita perhatikan baik saudara kisah ini, bukannya Tuhan itu jahat ya, harus menghukum Daud seperti itu. Tapi Tuhan juga ada batasan-batasannya saudara. Kita harus tahu sifat Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh kasih, tapi dia juga adalah Allah yang tegas saudara. Daud sudah salah, sudah menuai kesalahannya saudara. Tapi Tuhan tidak merestui permintaan Ahitofel yang pertama, yang meminta 12.000 pasukan untuk menyerang Daud pada malam hari. Kalau itu dituruti Absalom, maka Daud pasti mati saudara. Saudara harus mengerti dengan baik, dengan benar dalam hati saudara, bahwa Tuhan itu tidak semena-mena saudara. Hukuman Tuhan berikan dengan ketegasan, tapi ada batasannya, yaitu apa? Karena kasihnya. Saudara, permintaan yang pertama Ahitofel itu tidak dituruti oleh Absalom. Maka yang terjadi adalah Ahitofel kecewa lagi saudara. Dia kecewa kepada Absalom saudara. Kita semua mengerti kalau kita menceritakan bahwa pada akhirnya Ahitofel pulang ke rumahnya dan dia bunuh diri. Bapak ibu saudara, apa yang kita baca dari kisah ini? Saudara, jika kita menyimpan kekecewaan dalam hati kita bertumpuk-tumpuk, maka yang terjadi adalah kepahitan saudara. Maka apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa tumbuh. Catat baik saudara. Apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa tumbuh saudara. Mungkin hari-hari ini saudara, orang yang menyimpan kekecewaan dalam hati, kepahitan, sekalipun dia kelihatan masih melayani, dia masih bekerja, masih seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi percayalah saudara, kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk yang saya sebut dengan kepahitan itu saudara, maka itu akan menggerogoti hidup kita dari dalam. Merusak hati kita. Kepahitan itu merusak hati kita saudara. Maka apapun yang kita kerjakan saudara, blessing Tuhan itu akan sangat-sangat terhalang. Berat sekali kita akan menjalani hidup ini kalau kita menyimpan kepahitan dalam hati kita berlama-lama. Saudara, Alkitab berkata, karena mereka murid Tuhan kecewa, maka mata mereka seperti ditutupi oleh selubung. Kalau semakin banyak kekecewaan kita, maka bukan lagi selubung, kita tertutup, tidak bisa melihat segala sesuatu yang baru. Kita tidak bisa melihat blessingnya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Untuk itu saudara Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak pernah disakiti? Saudara mungkin mengalami yang namanya disakiti. Saya seorang gembala pun berulang-ulang saudara disakiti. Tapi ini saya belajar mengerti saudara. Saya belajar mengerti sesuatu yang kelihatannya tidak dilihat oleh orang lain. Ini sesuatu yang sangat privasi sekali dalam hati kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti baik sebelum kita menggunakan protokol hati kita dengan baik, hal seperti ini harus dibersihkan dulu saudara. Saudara, kita tidak bisa menghindar di luar sana saudara, yang sewaktu-waktu bisa datang dan menyakiti kita saudara. Tapi yang bisa kita buat, kita mau menyimpannya seperti Ahitofel, atau kita melepaskannya saudara. Saudara, Bapak Ibu, orang yang menyimpan kepahitan saudara dalam hatinya saudara, itu seperti orang yang terikat saudara, tidak bisa bebas saudara. Apalagi kalau dia ketemu orang yang menyakiti dia saudara. Saudara, kalau kita menyimpannya seperti Ahitofel, apapun yang kita kerjakan saudara, mungkin kelihatan ada hasil, tapi ujungnya akan mati. Lama-lama akan mati saudara. Bahkan kita menghabiskan waktu hidup kita dengan percuma.
Rancangan sehebat apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyimpannya, membungkusnya dengan kepahitan, saudara, maka hidup kita seperti melenceng jauh dari rancangan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, Ahitofel itu saudara nasihatnya luar biasa. Orangnya hebat saudara. Tapi yang terjadi dia berjalan jauh dari nasihat yang sempurna itu. Ada amin Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahwa kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni. Ada amin Bapak Ibu saudara. Hari ini saudara, jika engkau menyimpan kepahitan saudara kepada siapapun, jika engkau ingin melihat segala sesuatu baru, engkau melihat mata air itu akan memancar dari hidup saudara, engkau akan melihat new blessing di new season, maka harus engkau terima hari ini. Aku melepaskannya semuanya. Katakan amin Bapak Ibu. Mungkin engkau bilang, aduh gak gampang Pak, susah Pak, gak semudah itu Pak. Ya saya kasih umpama, saudara. Kalau ada luka saudara, kita taruh antiseptik, pertamanya pedis, sakit. Kita taruh terus, besok kita taruh lagi. Lama-lama saudara, sakitnya akan berkurang. Ya apa tidak saudara? Tidak sekejap, kita bukan orang amnesia gitu. Lalu dikasih obat hilang gitu. Enggak saudara, perlahan-lahan. Perlahan-lahan saudara. Saudara, kita tidak usah pikir bagaimana kita membahas hati kita kepada orang yang menyakiti kita. Bukan urusan kita saudara. Sebab Alkitab berkata bahwa penghakiman, pembalasan itu bagiannya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada amin saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya saudara. Bapak Ibu datang pada Tuhan. Minta kekuatan. Minta Tuhan beri kelegaan saudara. Ada amin saudara. Dan hari ini saya berdoa buat saudara sekalian. Ambil keputusan di hadapan Tuhan. Bersihkan, tata kembali hati saudara di hadapan Tuhan. Biar engkau seperti wanita Samaria itu datang kepada Yesus saudara. Biar air yang Tuhan berikan kepada saudara menjadi mata air yang mengalir dan memancar dari hidup saudara sampai kekal. Ada amin Bapak Ibu. Saudara, tidak ada seorang pun bisa menghindar dari namanya kecewa. Tidak ada seorang bisa menghindar, apalagi sampai terluka saudara. Namun kecewa dan terluka yang terus menerus kita timbun, lama-lama menjadi kepahitan. Saudara, belajar dari pengalaman Ahitofel saudara. Kepahitan itu dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Perhatikan baik. Kelihatannya ini sepele bagi orang saudara. Ini menyangkut hati saudara. Engkau kecewa sama siapa? Engkau kepahitan sama siapa? Engkau mau lihat jalan di padang gurun. Engkau mau lihat sungai di padang belantara. Engkau mau lihat sesuatu yang tumbuh. Pagi ini engkau datang sama Tuhan. Tuhan, kasih kekuatan saya untuk melepaskan pengampunan. Taruh dalam hati saya suatu kelegaan, damai sejahtera. Mungkin tidak sekejap saudara. Tapi hari ini adalah hari bersejarah bagi engkau dengan Tuhan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kitab Yesaya 43 ayat 18 berkata, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dahulu kala. Jangan ingat lagi saudara. Saudara, ada yang berkata, Pak, saya sudah mengampuni. Tapi saya gak bisa lupa. Saudara gak bisa. Kita ampuni dan kita lupakan. Saudara, kalau saudara seperti wanita Samaria itu, setelah bertemu Yesus sekalipun dia sakit hati saudara. Tapi ketika dia minum dari airnya Tuhan, dia berubah total saudara. Ada amin Bapak Ibu. Alkitab berkata, lihat saudara, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Saya berdoa, mata saudara ditarik, dibuka. Semua selubung itu dibuka saudara. Saudara melihat sesuatu blessing yang baru dari Tuhan datang dalam hidup saudara di musim yang baru. Saya percaya dalam nama Yesus hari ini ketika kau berkata sama Tuhan, Tuhan tata kembali hati saya, maka saya berdoa dalam nama Yesus selubung itu dia angkat, dibukakan, dan engkau melihat Tuhan dengan face to face, hati dengan hati. Karena saya percaya yang paling berharga dalam hidup saya dan saudara adalah hati kita. Katakan amin.
Yang paling berharga bagi Tuhan bukan rumah kita, bukan harta kita, bukan persembahan korban kita, tapi hati kita, hati saudara dan hati saya. Itulah yang paling mahal bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya, saudara. Saudara, saya ingin tambahkan sesuatu sedikit lagi, saudara. Ada dua hal penting yang pagi ini kita harus riset kembali. Di lain semua dosa dan lain sebagainya yang kita mengerti semuanya. Tapi perihal kepahitan. Yang kedua perihal keangkuhan dan tinggi hati, saudara. Bapak Ibu perhatikan baik, ini tidak kelihatan seperti orang kepahitan. Keangkuhan atau tinggi hati, Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Alkitab mencatat setelah ia menjadi kuat, 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia itu Raja Usia. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dengar baik, orang yang tinggi hati itu pada ujungnya dia merusak, saudara. Tanpa dia sadar, apapun yang dia kerjakan itu merusak. Kitab Amsal 6 ayat 18 berkata begini, saudara. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 8 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya, saudara. Kitab Mazmur 37 ayat 35 dan 36 berkata, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ayat 36, namun ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tapi tidak ditemui. Dengar baik Bapak Ibu, ini sekali lagi saya bicara hati kita, saudara. Kalau orang tinggi hati itu tidak kelihatan. Saudara, tinggi hati sombong bukan karena apa yang dia pakai. Bukan karena dia memakai hal-hal yang mungkin mewah. Bukan itu ukurannya. Tapi spirit. Tapi spirit, saudara. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Saudara, mereka kelihatan bertumbuh. Kelihatan bertumbuh. Tapi sesungguhnya dalam sekejap mereka itu akan lenyap. Saya kasih kisah, saudara, di Alkitab, di kitab Ester. Ada seorang jenderal namanya Haman, saudara. Haman, saudara, dalam kitab Ester pasal 3 ayat 5 menulis begini, saudara. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panas hatilah Haman. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah Haman dalam kitab Ester, saya pernah khotbah beberapa tahun lalu. Haman, saudara, dia lihat Mordekai, omnya Ester, tidak berlutut, tidak bersujud ketika dia lewat. Haman hatinya panas. Karena apa? Dia merasa dia harus dihormati. Dia merasa dia harus dihargai. Orang seperti ini tidak kelihatan, sudah. Orang tinggi hati itu tidak kelihatan, sudah. Tapi apa yang terjadi? Manifestasinya kelihatan. Apa yang terjadi? Dia merancang untuk membunuh Mordekai. Bahkan seluruh bangsa Israel akan dibunuhnya. Kita mencatat, saudara, rancangan Mordekai itu berbalik kepadanya. Penting sekali, saudara. Siapa kita, saudara? Kita tidak sanggup menatah langkah ini untuk mengangkat kita naik lebih tinggi. Tidak bisa, saudara. Kita tidak punya kemampuan sedikit pun untuk mengangkat langkah kita, posisi kita naik ke atas. Maka jika Tuhan memberi promosi buat saudara, saudara harus tahu bahwa Tuhan sengaja menata kembali engkau dan memperhatikan engkau lebih daripada semula. Seharusnya kalau kita dipromosikan Tuhan, kita diangkat Tuhan,
maka level hati kita pun harus terangkat, saudara. Nah, banyak orang tidak mengerti ini, sehingga ketika Tuhan bawa mereka naik dan mereka mudah jatuh, saudara. Bapak Ibu, kalau engkau mulai merasa tinggi hati, mulai merasa sombong, saudara, urusanmu bisa jadi lebih panjang. Air itu bisa berhenti mengalir, saudara. Saudara mengerti maksud saya? Air itu bisa stop. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita menaikkan posisi standar hidup kita. Tidak perlu. Yang kita perlu bagaimana kita bisa menaikkan posisi hati kita di hadapan Tuhan. Makanya ada orang yang terlalu memikirkan posisi standar hidupnya ketika dia diberkati Tuhan dan tidak lama dia hancur. Itu orang hanya pikir bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana dia mengangkat hatinya terlebih dahulu. Sehingga orang-orang seperti ini, orang yang kepahitan, orang yang tinggi hati, orang seperti ini tidak bisa menata hati mereka. Maka dari hati mereka tidak bisa ada sesuatu yang dipancarkan keluar, saudara. Yang keluar bukan air yang manis, tapi yang keluar adalah air yang pahit, saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Siapapun saudara hari ini, saudara, dengar baik. Roh Kudus sedang melawat saudara. Engkau dengan rendah hati berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan. Mungkin hari ini saya banyak sekali kesombongan, keangkuhan. Dengar baik, dengan engkau merendahkan diri saja, pintu di muka Tuhan akan buka. Dengar baik, ketika engkau berlutut saja dengan mengaku Tuhan ampun saya, pintu sekecil ini Tuhan akan buka buat saudara. Walaupun benih itu masih kecil tumbuh, tapi Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu new blessing bagi saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya, saudara. Yang terakhir, saudara, saya tutup buat saudara. Saya tutup buat saudara. Roh Kudus bicara dalam hati saya. Nanti saya akan cari sesi berikutnya, saudara. Saya membahas bagaimana protokol hati kita, saudara. Kalau ini sudah kita tata dengan baik. Saudara dengar baik. Ada sesuatu hal yang sangat berharga sekali. Yang Tuhan tidak mau kehilangan dari hidup kita, saudara. Ada sesuatu yang sangat mahal sekali yang Tuhan tidak mau. Itu terjadi hilang dalam hidup kita. Saya mau beritahu saudara. Yang Tuhan paling sayang, paling jaga, itu jangan sampai saudara dan saya berbalik kepada Dia. Berbalik hati saudara. Bagi Tuhan, hati saudara, hati saya itu adalah perkara yang sangat mahal harganya, saudara. Kalau cuma masalah mujizat itu hanya bagian-bagian kecil yang melewati hidup kita sehari-hari. Kalau hanya bagian kesembuhan, saudara, itu persoalan yang kecil sekali bagi Tuhan. Darahnya sudah membasuh semuanya. Kalau masalah jalan, saudara, Tuhan sudah melewati jalan Via Dolorosa. Untuk saudara tidak usah lagi melewati jalan tersebut, saudara. Dengar baik, tapi yang paling mahal, yang paling Tuhan jaga, yaitu hati kita, saudara. Maka daripada itu Tuhan bertemu dengan wanita Samaria itu. Jika engkau minum dari air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Haleluya, saudara. Engkau tidak akan haus lagi. Bahkan air itu akan menjadi mata air yang terus memancar dari hati kita sampai hari kekal. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar mata air itu, yaitu the great grace, saudara. Biar mata air itu, yaitu kemurahan dan kasih karunia Tuhan, itu keluar dari hati saudara. Semua yang engkau butuhkan, yang engkau perlukan, itu akan datang mendekat kepada saudara. Dengar baik, air itu sumber segala sesuatu.
ketika dia ada dalam hati saudara, maka engkau tidak perlu cari yang namanya blessing. Engkau tidak perlu cari yang namanya miracle. Semua itu datang akan menghampiri engkau. Haleluya. Saya berdoa, pesan Tuhan yang singkat ini pada pagi ini bisa menata satu bagian dalam hati saudara. Kita tutup mata saudara sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sempurnakanlah bahasa firman ini kepada setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang terhubung pada siang hari ini, ketika kami mendengarnya Tuhan, dan itu masuk menyentuh hati kami Tuhan, kiranya Engkau sendiri, Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kami. Roh Kudus sendiri menjamah. Roh Kudus sendiri menjamah setiap hati. Hati yang terluka Tuhan. Tuhan jamah. Saudara, dalam nama Yesus, Dia membalut hati saudara. Saya percaya siang hari ini saudara, hati saudara ditata kembali saudara. Engkau sedang mengalami sesuatu lagi yang baru dengan Tuhan. Oka patiki nama utakaya rabasa. Haleluya, datang sama Tuhan. Minta Tuhan beri kekuatan buat saya. Biar Tuhan bawa damai dalam hati saya. Saya ingin menata kembali hati saya Tuhan. Saya ingin masuk lebih dalam lagi bersama Tuhan. Saya ingin minum air yang datang dari Engkau Tuhan. Oh rabataka rabalabalabase. Dalam nama Yesus saya tidak bisa melihat saudara satu demi satu. Saya tidak mengerti isi hati saudara satu demi satu. Tapi Tuhan, Dia tahu isi hati saudara. Tuhan melihat sampai yang paling dalam hati saudara. Tuhan sangat cinta saudara. Haleluya. Haleluya. Keralabote keralabalabalabalaba. Oh rabalabata karabase kenedalamata. Kinalalamase kenayamo. Haleluya. Oh kiralabalabalabalabas. Oh naralabalabas. Haleluya, haleluya. Terima
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan juga terima kasih bagi yang sudah terhubung dengan kami dalam ibadah streaming pada hari ini, tanggal 14 bulan Juni tahun 2020. Sekalipun kita beribadah dengan segala keterbatasan di rumah masing-masing, tetapi lewat siaran online hari ini, kiranya saudara sekalian tetap menerima berkat-berkat Tuhan, saudara tetap kuat, tetap bersemangat, tetap berdoa, saudara tetap mencintai Tuhan, saudara dan seisi rumah tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Yeremia Lim, yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran streaming pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita tetap beribadah di rumah masing-masing, dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul, tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita semua. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita semua wajib mentaatinya. Sehingga akan semakin mempercepat proses pemulihan ke keadaan semula. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk dapat membantu dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui Gembala Gereja Sel yang berada di bagian selatan. Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi Bapak Hendra Wariki, atau yang berada di bagian utara, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Juliana Rumambi, atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500001230138, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan, dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami berdoa sebagaimana janji firman Tuhan dalam kitab Maleaki, bahwa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, semua dihalau dari hadapanmu. Tuhan akan menjaga semua pohon anggur yang ada di ladang saudara, kesemuanya tetap bertumbuh dan berbuah manis bagi saudara. Engkau dan seisi rumahmu akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Engkau akan terus diberkati di setiap musim yang engkau lewati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak lupa juga izinkan kami menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami, dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor handphone atau WA sebagai berikut. Yang pertama saya sendiri Sasa, nomor handphone 0852 1723 1029, atau Bapak Ibu Saudara boleh langsung menghubungi Bapak Gembala, Pastor Jimmy, nomor handphone 0811430559. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan doa, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu
Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda iman, engkau mengakui bahwa engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kiranya semua yang baik yang datangnya dari Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberi engkau kekuatan. Tuhan membuka pintu-pintu kemurahan-Nya. Tuhan meluruskan dan menerangi jalan-jalan di depan saudara. Tuhan memberi engkau panjang umur dan sehat selalu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaan-Nya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau. Dan memberkati seisi rumahmu dengan semua yang baik. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Malaikat Tuhan dikirimkannya kepadamu untuk menjagai engkau di setiap jalanmu. Disokongnya engkau atas semua yang engkau kerjakan. Dilindunginya engkau dari keluar dan masukmu. Hari ini terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni berkat dari Allah Israel. Terimalah berkat-Nya, yakni berkat turun-temurun, berkat yang sulung, berkat yang terbaik, berkat yang sempurna dan mulia. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkat-Nya, bersama-sama kita perkatakan amin, amin.